Hai guys, gue Yo Iqbal. Selamat datang di Drum and Drum. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang sangat penting. Ini adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyain sama teman-teman di DM Instagram ataupun gue ketemu langsung gitu sama teman-teman musisi dan drummer. Wah, ini gokil sih. Lumayan banyak ditanyain gue soal gimana caranya biar bisa di endorse. Nah, tapi sebelum kalian menonton video ini sampai habis, kalian wajib untuk subscribe dulu, oke? Gua kasih waktu beberapa detik. Sekarang gue mau cerita dulu. Gue sekarang di endorse dengan sebuah brand simbal namanya Murad Diril Simbal. Itu brand dari Turki. Turki itu sangat terkenal dengan negara pembuat simbal. Banyak simbal terkenal di dunia yang dibuat sama Turki. Terus sekarang gua menjalani endorse juga dengan Vincent Drumstick dari Swedia. Alhamdulillah gue dibikinin signature drumstick sendiri. Dan ada lagi Aquarian Drum Heads, head drum dari Amerika. Terus kalau drum baru selesai kontraknya. Jadi sekarang belum ada. Sebenarnya ada beberapa faktor yang bikin musisi itu bisa di-endorse. Cuman di sini bukan gue kali ya ahlinya untuk menjawab pertanyaan ini. Gue bakal telepon temen gue yang emang kerjaannya tuh nyari artis endorser. Oke, ada dua orang. Yang pertama ada Fandi dari Cordazora. Yang kedua ada Ruli dari Yamaha. Langsung aja kali ya kita telepon ya. Mas Halo Fandi, Mas, yes, gimana? Sorry. lagi sibuk gak? Sekarang lagi agak lowong, gimana? Aku mau Uh, ngobrol sama kamu tapi lewat telepon. Mas, pertanyaannya, gimana caranya seorang musisi itu bisa sampai di endorse? oke. Sebenarnya ada dua syarat, basically. Syarat umum sama syarat khusus. Secara umum, mungkin bisa dibilang pertama pasti skill. Kedua, musisi ini lagi aktif, eksis. Jadi kalau punya skill, tapi kalau sudah nggak terlalu eksis kan agak susah juga, ya kan? Ketiga, bisa diajak kerjasama. Nah itu menyangkut attitude, itu menyangkut hal-hal lain yang seputar pokok orangnya enak lah, asik lah untuk bisa diajak kerjasama bareng. Karena kan kalau kita bicara endorse itu kan bicara masalah dua belah pihak, kerjasama antara dua belah pihak. Kurang lebih itu syarat umum yang garis besarnya seperti itu. Yes. Nah kalau syarat khusus itu kembali lagi ke kebijakan manajemen. Jadi sangat subjektif. Walaupun sudah memenuhi 3 syarat tadi, tapi kalau syarat-syarat khusus ini kan bicara benar-benar pertimbangan pribadi manajemen lah untuk bisa akhirnya memutuskan mengendorse seseorang. Oke, kalau begitu Mas Fandi. Terima kasih banyak Mas Fandi. Sama-sama. Halo, Halo ya, udah kedengeran belum? udah. Bang, gue mau tanya sama lu, gimana caranya seorang musisi itu bisa sampai di endorse? Ganteng. Ya gua dong berarti. Kalau misalnya ada yang nanya kayak gitu, apa sih syaratnya di endorse? Gue bilang, lu nggak perlu ribet-ribet nanya cara atau syarat di endorse, lu diem aja. Kalau lu berguna untuk brand juga, lu yang dicari brand, lu nggak usah nyari brand lah gitu. Intinya gue suka gitu sih. Kadang-kadang milenial sekarang berasa followersnya banyak, berasa subscribernya banyak, mereka berasa layak untuk di endorse. Ya benar juga, ada benernya juga, cuma Yes. tidak 100% benar. Jadi nggak melulu itu yang dilihat patokannya. Jadi punya pengaruh apa enggak gitu ya? Ya intinya itu sebenarnya, kan brand endorse untuk jualan. Nah ketika lu punya pengaruh, ketika lu suara lu berpengaruh gitu ya, kayak capres sekarang asik. Kemungkinan besar ya lu akan Di endorse. peluang untuk di endorse ya mungkin akan lebih besar. Dan terutama attitude sih. Attitude ya? Attitude juga pengaruh, skill juga pengaruh, tapi nggak melulu lu artis terkenal main sama band terkenal
dan layak di endorse nggak juga gitu. Ada penilaian-penilaian tertentu sih, tergantung si brandnya juga sih, apakah cocok dengan brand itu atau enggak. Kan brand punya pemilihan karakteristik si endorse masing-masing kan. Karena gitu sih, gue suka bilangnya ya lu udahlah, lu followers lu banyak, subscriber lu banyak, lu jago, ya lu teruslah kembangkan aja gitu. Nanti juga kalau brand butuh juga pasti nyamperin, pasti Betul. diperebutkan gitu kan. Yes. Oke. Udah deh, itu aja Bang Rul. Siap. Oke, terima kasih ya. Oke. Yo. Kira-kira begitu teman-teman kalau gue simpulin ya. Yang pertama adalah lo punya skill jago. Tapi kalau lo tidak punya exposure, lo tidak punya pengaruh untuk teman-teman musisi lainnya, mungkin bisa jadi tidak. Terus kalau lu mainnya biasa aja, tapi lu punya exposure, lu punya pengaruh untuk musisi-musisi ini, ya mungkin lu bisa jadi pertimbangan untuk bisa di-endorse. Dan yang ketiga, menurut gue, kalau lu punya subscribers banyak, punya followers banyak juga tidak menentukan. Tapi setidaknya di sini sih intinya mereka itu adalah menjual barang, menjual sebuah barang, dan butuh seorang brand ambassador yang mempunyai pengaruh sehingga barang tersebut bisa terjual dengan mengendorse seseorang tersebut. Ya nggak apa-apa, fair aja menurut gue. Si endorser keuntungannya dia mendapatkan barang secara gratis. Terus yang kedua mungkin mendapatkan uang. Tapi yang pasti kan lo bisa milih barang yang bakal lo pakai manggung, yang bakal ya pokoknya mungkin barang itu bisa membuat karir lo akan semakin bersinar. Jadi menurut gue nggak usah terlalu sibuk untuk mengejar endorse, karena kalau brand itu datang sendiri ke lo, artinya dia percaya bahwa lo bisa dan punya pengaruh untuk menjual brandnya mereka. Oke guys, cukup sampai di sini. Teman-teman drummer semua, kalau kalian masih ada yang mau ditanya, silakan tulis di komen bawah. Nanti kita ngobrol di komen bawah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan salam drum and drum.